teman-teman, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dwi Rahma. Saya bersekolah di MTS Nurul Falah Kasabuki. Yuk ikuti saya menyampaikan resensi buku ini. Buku yang berjudul Rantau Satu Muara, karya Ahmad Fuadi, terbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Novel ini berjumlah 401 halaman. Untuk di Pulau Jawa, novel ini bisa dibeli seharga Rp119.000. Novel Rantau Satu Muara karya Ahmad Fuadi yang menuangkan kisah perjalanan hidupnya dengan penuh kebermaknaan yang ia tuangkan dalam bentuk tulisan. Kebermaknaan hidup tentang siapa yang menanam kebaikan, ia akan menuai kebaikan, dan sebaliknya siapa yang menanam keburukan akan menuai keburukan. Penulis menyampaikan beberapa hal besar mengenai jodoh, kerjaan, dan perjuangan mencari makna hidup. Novel ini dibumbui gaya bahasa Minang yang menjadi daya tarik tersendiri, kaya akan kiasan dan peribahasa. Karya Ahmad Fuadi bukan hanya novel Rantau Satu Muara, tapi ada pula karyanya seperti Negeri Lima Menara dan Tanah Tiga Warna. Rantau Satu Muara menceritakan kisah hidup seorang pemuda yang bernama Ali Fikri. Ia lahir di Bayur, kampung kecil di pinggir danau Maninjau, tahun 1972. Ali memiliki tanggung jawab yang besar untuk menggantikan sosok almarhum ayahnya dan menjadi seorang abang dari kedua adiknya. Novel kedua menceritakan dedek payah Alif untuk dapat berkuliah. Alif adalah lulusan pondok yang tidak memungkinkan untuk berkuliah, tapi dengan keinginan dan kerja kerasnya dalam belajar, ia dapat berkuliah. Di buku dua juga menceritakan Sohibul Menara yang bermakna 6 sekawan. Mereka adalah Alif, Raja, Akang, Dul Majid, Said, dan Basor. Nah, di buku ini diceritakan perjuangan mereka dalam mengejar menara impiannya masing-masing. Alif mematuhi permintaan anaknya untuk mondok di Jawa Timur. Alif mengikuti hal tersebut dengan terpaksa, tapi seiringnya waktu, ia bersyukur. Setelah 4 tahun menjadi santri di Pondok Madani dan lulus menyelesaikan kuliah, Alif menjadi wartawan di Derap. Saat bekerja, hatinya diluluhkan oleh rekan kerjanya sendiri yang bernama Dina. Tahun 1999, Alif mendapatkan beasiswa untuk kuliah S2 di Amerika. Setelah tinggal di sana, timbul lagi besar Alif untuk melamar kekasihnya, tapi cukup sulit untuk mendapat restu dari papanya. Alif melakukan segala hal seperti mengirimkan postcard dan membujuknya berkali-kali. Pada akhirnya usahanya tak sia-sia. Pasutan akhirnya merestui Alif dan Dinara untuk menikah. Mereka pasangan suami istri sekaligus rekan kerja di ABN Houston DC. Serangan 11 September 2001 adalah tragedi yang tidak diinginkan warga Amerika, termasuk Alif dan kawan-kawannya, karena menara World Trade Center yang runtuh dan menyebabkan banyak korban jiwa, termasuk Mas Garuda yang tidak ditemukan jasadnya. Sekian lama hidup di Amerika, Dinara ingin pulang ke tanah air, walaupun karirnya sudah baik, bahkan menjadi koresponden dan wartawan Voice of America. Penulis menggunakan alur campuran yang membuat kisah perjalanan Alif dari usia remaja hingga dewasa terbilang mudah untuk dipahami. Covernya terdapat sebuah laut yang luas, begitu tenang, yang akan diseberangi oleh perahu yang berisi 2 orang. Kalimat motivasi yang membuat para remaja semangat mencari makna hidup. Adapun kekurangan novel ini dari segi gaya bahasa, yaitu menggunakan bahasa Inggris dan Minang yang membutuhkan pemahaman tersendiri. Novel yang sekaligus mengkritik tentang seorang istri WNI yang bangga anak-anaknya menjadi WNA yang dapat mengubah nasib dan masa depannya. Padahal suaminya adalah WNI, merupakan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP di Belanda. Bisa disimpulkan, novel cocok bagi para remaja atau dewasa untuk menemukan jati diri dan memotivasi para pembaca agar semangat mengejar cita-cita juga meraih impian. Dengan kalimat yang menjadi pegangan, kan selalu ala dari jiwa sholat, yang artinya siapa yang berjalan di jalannya akan sampai di tujuan. Disarankan bagi para pembaca Rantau Satu Muara terlebih dahulu membaca novel Negeri Lima Menara dan Tanah Tiga Warna. Menyenangkan membaca novel ini, seolah-olah kita mendapat tamparan keras dan nasihat yang berharga di zaman modern ini. Mungkin hanya itu hasil resensi yang bisa saya sampaikan mengenai novel Rantau Satu Muara. Saya harap penonton menyukai video yang saya buat. Jangan lupa like video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.